Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka lapar lah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar. Kalau Tuhan mustahil lapar. Kalau Tuhan mustahil lapar. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan lapar? Kedua, kenapa Tuhan ketakutan sama malaikat? Kenapa Tuhan ketakutan sama malaikat? Iya teman-teman, lagi-lagi kita berjumpa dan lagi-lagi kita akan membahas yaitu tentang Ustadz Situmorang dan beserta temannya, di mana mereka bersikeras membuktikan Yesus bukanlah Tuhan. Dan hari ini kita akan buktikan dengan mereka bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Nah, teman-teman, berbagai alasan, berbagai cara mereka ngutip ayat-ayat Alkitab dan mereka memakai ayat itu untuk menyerang orang-orang percaya atau iman orang Kristen. Nah, mereka berkata, kalau ia Tuhan, kenapa ia lapar? Ya, kenapa dia lapar katanya. Nah, lebih baik teman-teman, sebelum kita lanjut, mari kita langsung aja lihat atau kita sama-sama dengarkan publikasi video Ustadz ini ya. Pertanyaannya sederhana. Saya cukup 5 menit. Karena dengan saya banyak dialog, yang pastor pendeta 2 jam cukup masuk Islam. Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Yesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama utusan pasti ada yang mengutus. Yohanes 17:3 jelas, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Berarti Yesus utusan, not God. Mana buktinya dia manusia biasa sebagai rasul dalam Islam? Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka lapar lah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar. Habis. Injil Al-Quran, Yesus adalah Nabi. Sampai jumpa. Kan temanya membuktikan Yesus itu Tuhan atau Allah. Nah, pihak sana membuktikan dia Tuhan dan Allah, pihak kami tentu bukan. Saya lebih percaya kepada Yesus. Kata Yesus, Allah itu satu-satunya. Dan dia hanya diutus. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, kata Yesus. Tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakannya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku adil. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus itu hanya utusan, bukan Tuhan. Benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti kan Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Yang ngomong Yesus sendiri kok. Masa kita mau bantah? Kalau bantah jangan bantah saya ya. Bantah sama Yesus. Saya hanya meminjam ucapan Yesus. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Mudah, simpel. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ini ucapan Yesus loh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Tuhan Yesus nggak bisa berbuat apa-apa atas dirinya, berarti bukan Tuhan. Setiap yang nggak bisa menuruti kehendak sendiri pasti bukan Tuhan. Yesus nggak bisa menuruti kehendaknya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku diutus Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, itu dia teman-teman. Kita sudah mendengarkan dengan jelas publikasi videonya dan pernyataan Ustadz ini
di mana mereka berkata-kata, kenapa Yesus lapar kalau ia Tuhan? Nah, saya mau bertanya, Yesus kenapa harus menjadi manusia? Kenapa tidak jadi yang lain gitu? Kenapa tidak jadi pohon misalnya? Atau jadi yang lain lah, ya? Saya mau beritahu jawabannya, karena manusia itu segambar dengan Yesus, segambar dengan Tuhan. Jadi itulah alasannya kenapa dia mau menjadi manusia. Nah, pertanyaannya, tujuan Yesus mau menjadi manusia apa? Ini yang mereka tidak ketahui, teman-temanku. Tidak memahami hal ini. Nah, selalu mereka memakai ayat firman Tuhan dan mengutip ayat firman Tuhan dengan berkata, kenapa Yesus lapar kalau ia Tuhan? Nah, sebagai manusia atau Yesus yang telah menjadi manusia, yang telah mau menjadi manusia, hal yang wajar kalau dia lapar, teman-teman. Lagian ya, seperti yang kita tahu, yang tercatat dalam Alkitab, Yesus selalu bersama dengan murid-muridnya. Saya rasa Yesus kalau tidak makan, saya rasa mereka juga bisa takut. Mungkin mereka sebagian bisa berpikir jangan-jangan ini manusia hantu, setan gitu ya, manusia jadi-jadian gitu. Nah, mungkin kalau saya pun ada pada saat itu, mungkin saya lari, ya, mungkin saya lari kalau dia tidak makan, misalnya satu tahun atau beberapa bulan lah nggak makan, ya. Nah, dan sebagai manusia seperti kita, dia merasakan lapar, dia merasakan sakit, dia merasakan apa yang dirasakan manusia. Itulah jawabannya. Hanya perbedaannya ada. Yesus tidak berbuat dosa. Ya. Jadi seharusnya yang merani nggak mereka bahas soal kenapa Yesus mau menjadi manusia. Tujuan Yesus apa? Saya ulangi lagi hal ini. Nah, teman-teman, jadi ini yang selalu mereka pakai untuk menyerang orang-orang percaya. Jadi kita harus hati-hati dan minta hikmah dari Tuhan. Teman-teman, tadi jawabannya sudah ada ya. Kenapa Yesus lapar? Karena dia telah menjadi manusia dan dia hal yang wajar dia merasakan lapar. Nah, kenapa Yesus mau menjadi manusia? Ini yang penting, ini yang sangat penting, teman-teman. Karena Yesus mau menyelesaikan dosa manusia atau yang telah dibuat mulai dari Adam. Ya? Karena Yesus tahu manusia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan dosa yang telah menimpa atau dialami oleh manusia. Inilah alasan Tuhan kenapa Yesus itu mau menjadi manusia. Ini jawabannya, teman-temanku. Makanya saya bilang harus kita memiliki hikmat dari Tuhan. Karena ini tidak bisa dibahas dengan huruf. Tapi kita bahas dengan roh kepada Tuhan. Ya, kita minta hikmat Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia dari firman-Nya. Jadi inilah jawabannya, teman-teman. Yesus tahu, saya ulangi, Yesus tahu manusia tidak bisa menyelesaikan dosa yang telah menimpa dirinya sendiri. Jadi Yesus mau menyelesaikan itu karena dia tahu manusia tidak punya kemampuan untuk ini. Jadi sudah jelas, teman, jawabannya. Jadi Yesuslah yang selesaikan dosa-dosa manusia
mulai dari dosa nenek moyang kita dari Adam sampai dosa pribadi kita. Tuhan yang telah menyelesaikan itu. Kapan itu terjadi? Ketika kita menerima Yesus Tuhan Juru Selamat pribadi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, inilah jawabannya teman. Nah, jadi saya ulangi lagi teman, kenapa dia lapar? Karena dia mau sama dengan manusia. Ya, makanya dia lapar. Dia mau sama dengan manusia seperti kita. Nah, tentang pohon, nah saya mau beritahu. Ada apa dia mengutuk pohon yang mereka pakai tadi untuk juga menyerang orang Kristen? Pohon itu adalah sebagai gambar, digambarkan manusia. Nah, manusia kalau tidak berbuah, menghasilkan buah, ya wajar aja kalau dia dikutuk. Ya, karena manusia atau orang percaya, pengikut Yesus, wajib harus memiliki pertobatan tiap-tiap hari. Ya, jadi mereka bahas dengan huruf. Nah, mari teman-teman, kita minta hikmat dari Tuhan. Saya ulangi ini berkali-kali supaya jelas dan terjawablah apa yang mereka sampaikan dengan bersekeras mereka berkata, Yesus bukan Tuhan. Dan saya mau berkata dan buktikan, Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat manusia. Memang kalau kita pakai dengan akal kita ya, Yesus kan berkata, kita kan berkata, udah taunya Yesus itu bahwasanya pohon itu tidak musim buahnya, kan semua buah-buahan ada musimnya ya. Tetapi kalau soal pertobatan tidak ada musimnya. Tiap-tiap hari harus bertobat. Ya, tiap-tiap hari harus memiliki pertobatan. Yang namanya manusia banyak kekurangannya. Dan tiap-tiap hari harus memiliki pertobatan. Ini yang dimaksud Tuhan Yesus dalam mengutuk pohon itu. Ini jawabannya. Bukan dilihat secara huruf gitu teman-teman. Nah, mereka juga berkata, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia takut? Ingat ya teman-teman, dan saya mau jelaskan. Yesus tidak takut. Yesus itu tidak seperti manusia takut. Takut kepada harimau. Ada yang berani kepada harimau. Takut kepada ular. Takut kepada begu gajang dan lain sebagainya. Yesus bukan takut itu. Tapi yang dimaksud oleh Yesus sederhana jawabannya. Yesus itu cuma takut kalau manusia itu binasa, akan binasa. Nah, sama seperti kita jika ada contohnya anak kita di dalam satu rumah dan rumah itu akan mau kebakaran. Saya rasa kalau sebagai orang tua yang baik dan dia akan selalu berjuang bahkan mempertaruhkan nyawanya bagi anaknya. Nah, demikian halnya Tuhan, apapun itu kalau berurusan dengan kebinasaan manusia, maka Tuhan akan terobos itu. Makanya Tuhan buktikan dia mau mati di kayu salib dan mau meninggalkan, mengosongkan dirinya dan mau menjadi manusia turun ke dunia ini. Inilah alasannya teman-teman. Dan inilah jawabannya yang tepat dan yang benar seturut dengan apa yang ada dalam kitab kehidupan atau yang ada dalam kitab suci. Nah, jadi ketika Yesus melihat manusia itu akan binasa, maka Yesus takut. Jadi bukanlah seperti yang mereka katakan. Ini dia teman-teman yang harus
kita pahami supaya kita mengerti dan tahu sehingga kita bisa mempertahankan iman kita di dalam Yesus. Nah, jadi saya ulangi lagi teman-teman, ketakutan Yesus tidak sama dengan ketakutan manusia. Karena Yesus tahu manusia tidak punya kemampuan, makanya Yesus mau mati di kayu salib. Jadi inilah jawabannya membuktikan Yesus itu adalah Tuhan 100%. Nah, ini yang salah teman-teman. Selalu mereka memakai ayat firman Tuhan yang dikutip. Coba kalau mereka berani bahas enggak? Di dalam Yohanes 13 ayat 13. Atau kita baca dulu ya teman. Kita baca dulu dalam Yohanes 13 ayat 13. Kita baca sama-sama. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tempat itu benar, betul ya. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, banyak juga ya komen-komen lain atau pernyataan yang lain bahwasanya katanya di mana Yesus itu pernah dia mengatakan dirinya dialah Tuhan. Ini dia. Nah, akulah guru dan akulah Tuhan. Memang dia waktu dia jadi manusia dia mengajar murid-muridnya, berarti dia guru. Aduh, kalau Pak Ustadz ini tadi bilang orang idiot pun ngerti. Hal ini pun orang idiot, orang bodoh pun ngerti. Kalau Yesus ini adalah Tuhan. Mereka juga berkata tadi, aku tidak menuruti kehendakku sendiri selain kehendak Dia yang mengutus aku. Lagi-lagi ku katakan, Dia sebagai manusia, kalau dituruti kehendaknya sendiri, apa kehendak kita ini sebagai manusia? Kita mau kaya, kita mau enak, kehendak daging kita banyak, itu memang tidak diturutinya. Karena Dia tahu itu adalah dosa. Makanya saya bilang, yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus atau yang membuat perbedaan antara manusia dan Yesus itu, Yesus tidak berbuat dosa. Nah, jadi teman-teman, saya rasa sudah cukup jelas pembahasan ini untuk Pak Ustadz yang dua ininya, dan untuk kita juga supaya kita tetap berpegang dan tetap kuat, tetap maju di dalam Yesus, berpegang kepada iman kita kepada Tuhan Yesus yang hidup dan yang berkuasa, yang telah mati dan kemudian bangkit. Dan nanti akan datang untuk menjemput kita orang-orang yang percaya dan yang beriman kepada Tuhan. Nah, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan semoga juga banyak orang-orang diberkati lewat pernyataan-pernyataan dalam video ini. Terima kasih dan mari terus mendukung saya dan terus saya memohon doa kepada teman-temanku agar terus mendoakan saya agar saya bisa memberkati setiap orang-orang yang membuka channel ini dan mereka diberkati dengan firman Tuhan yang diteguhkan dan yang diurapi disertai oleh Tuhan. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.